السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، Masyarul muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penjelasan ayat-ayat yang terdapat di dalam Suratul Ma'arij. Pada pertemuan yang sebelumnya, ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a." Neraka itu memanggil orang-orang yang berpaling dan membelakangi dan mengumpulkan dan menyimpan. Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa neraka akan memanggil orang-orang yang berpaling dan membelakangi, maksudnya berpaling dan membelakangi kebenaran. Dan orang yang membelakangi kebenaran itu adalah orang yang tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan kebenaran. Itu yang dimaksud dengan membelakangi. Dan ini secara tersirat menunjukkan bahwa setiap orang ketika ingin dijauhkan dari siksa api neraka, maka hendaknya di dalam kehidupannya di dunia ini selalu menjadikan kebenaran sebagai target dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian wa jama'a fa'au'a, dan ia mengumpulkan harta dan menyimpannya, maksudnya menyimpan dan tidak mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban di dalam harta tersebut, baik berupa kewajiban zakat atau kewajiban-kewajiban yang lain yang berkaitan dengan harta seperti membayar kafarat atau mungkin yang berkaitan dengan utang piutang yang wajib untuk ia lunasi. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu asy-syarru jazu'a, wa idza massahu al-khairu manu'a, illa al-musallin. Alladzina hum 'ala salatihim daimun, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, lis-sa'ili wal mahrum. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat dasar yang melekat pada diri manusia. Dan sifat-sifat ini menunjukkan
kelemahan manusia. Allah Subhanahu wa taala memang memberikan beberapa keistimewaan pada manusia. Bahkan di dalam surah Tin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian di dalam surah Al-Isra disebutkan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Ini adalah keistimewaan. Tapi tidak berarti bahwa manusia selamat dari kelemahan. Manusia memiliki sejumlah kelemahan. Dan itulah yang menjadi alasan logis kenapa manusia itu harus selalu butuh kepada Allah. Karena manusia memiliki banyak kelemahan. Dan kelemahan tersebut jika manusia tidak menghilangkannya, maka itu bisa menjadi penyebab ia akan celaka di dunia dan juga celaka di akhirat. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelemahan-kelemahan tersebut sekaligus menyebutkan bagaimana cara agar kelemahan tersebut tidak mencelakakan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Sungguhnya manusia diciptakan dan manusia itu tabiat asalnya halu'a, berkeluh kesah. Kemudian Allah secara langsung menafsirkan atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan halu'a, apa yang dimaksud dengan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Ketika ia ditimpa dengan keburukan, musibah, maka dia berkeluh kesah. Ini mirip dengan apa yang Allah sebutkan di dalam suratul Fajr, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam suratul Fajr ketika manusia ditimpa dengan keburukan, maka dia berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla sudah otomatis tidak bisa mewujudkan sifat sabarnya, tidak bisa mengeksiskan sifat sabarnya. Dan orang yang tidak sabar ketika menghadapi musibah, maka sesungguhnya ketidaksabarannya itu adalah musibah yang lebih besar. Kenapa dia musibah yang lebih besar? Karena ketika ia tidak sabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya, maka itu menunjukkan bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sangat banyak. Dan tidak diragukan kehilangan kesempatan seperti itu adalah musibah yang sangat besar. Idza massahu syarru jazua, ketika ia ditimpa dengan keburukan dia berkeluh kesah. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, fayajza'u in asabahu faqrun. Maka dia berkeluh kesah ketika ditimpa kefakiran. Au maradun, atau ditimpa dengan penyakit. Au dhahabu mahbubin lahu, atau ditinggal wafat oleh orang yang dicintainya. Atau kehilangan sesuatu yang dicintainya berupa harta benda. Wala yasta'milu fi dzalika as-sabru war-ridha bima qada Allah. Dan dia tidak menghadirkan dalam situasi yang tadi disebutkan berupa sabar dan ridha atas ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi halu'a, orang yang berkeluh kesah, itu adalah orang yang tidak bersabar ketika diperhadapkan dengan kesulitan apapun bentuknya.
Dan kesabaran itu sesuatu yang wajib hukumnya. Ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, maka wajib bagi kita untuk bersabar. Karena hanya dengan bersabar itu kita akan selamat dari berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita bersabar, maka kita akan mampu untuk menjaga prasangka baik kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan prasangka baik itulah yang merupakan modal untuk mendapatkan jalan keluar. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bih, saya berada pada persangkaan hambaku. Itulah sebabnya Nabi SAW selalu optimis, selalu berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun, seperti misalnya ketika beliau berpindah ke Taif, karena ketika beliau berdakwah di Makkah itu tidak mendapatkan jawaban dan respon yang positif, maka beliau berinisiatif untuk pindah ke Taif dengan harapan di sana ia mendapatkan sambutan yang lebih baik. Tapi ternyata sambutan masyarakat Taif tidak kalah buruknya dengan sambutan orang-orang yang ada di Mekah. Bahkan beliau diejek, dilempari, dan yang terlibat di dalam pelemparan tersebut bukan hanya orang-orang yang sudah dewasa, bahkan anak-anak yang masih kecil pun ikut serta melempari beliau. Namun dalam situasi yang seperti itu, Nabi SAW masih tetap optimis dan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla bahwa apa yang beliau serukan itu pada saatnya akan diterima, termasuk oleh penduduk Taif yang melempari beliau. Dan ketika malaikat menawarkan untuk menimpakan 2 gunung kepada penduduk Taif, Nabi mengatakan, Nabi menolak tawaran tersebut dan mengatakan, la'allallaha an yukhrija min aslabihin man yu'minu billahi wa la yusyriku bihi syai'a. Semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Apa yang beliau nyatakan ini adalah bentuk keoptimisan beliau dan bentuk baik sangka beliau kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah tanda kesabaran yang ada pada diri seseorang. Kemudian di dalam penjelasan Syekh tadi juga disebutkan waridha bima qadallah, dan ia ridha terhadap apa yang Allah tetapkan. Ridha dengan sabar, kalau sabar hukumnya wajib, sedangkan ridha itu hukumnya sunnah. Dan tentunya ridha ini tingkatannya jauh lebih tinggi. Di mana orang yang ridha terhadap ketentuan Allah, itulah orang yang senantiasa bersyukur di dalam setiap keadaan. Meskipun dia mendapatkan musibah, musibah itu tidak hanya dia sabar di dalamnya, tapi lebih daripada itu dia mensyukurinya. Kenapa? Karena dia tidak lagi melihat pada keburukan yang ada dalam ujian tersebut, tapi dia sudah melihat bahwa dengan ujian itu dia akan mendapatkan tambahan pahala dan keimanan. Itulah yang membuat dia ridha. Jadi ridha itu sudah tidak ada lagi rasa pahit di dalam hatinya ketika diperhadapkan dengan kesulitan. Kalau sabar itu masih ada rasa pahit, tapi dia tahan dan tidak melakukan dan mengucapkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Ini penjelasan tambahan atau penjelasan lain terkait dengan apa yang dimaksud dengan berkeluh kesah. Jadi kalau ditimpa dengan keburukan dia berkeluh kesah, wa idza massahul khairu manu'a, dan kalau diberikan kenikmatan al-khair, kenikmatan yang bersifat duniawi, manu'a, mereka sangat kikir, mereka sangat pelit. Itulah 2 sifat asal yang ada pada manusia. Dan ini adalah perincian apa yang Allah sebutkan di akhir surah Al-Ankabut ketika Allah menyebutkan kelemahan manusia.
innahu kana zaluman jahula, sungguhnya manusia itu teramat zalim dan teramat bodoh. Nah, di antara sifat zalim yang ada pada diri manusia itu adalah idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Ya, jadi manusia memiliki sifat kikir. Ya, manusia memiliki sifat kikir. Dan itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Adiyat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu teramat sangat cinta kepada harta. Ya, kalau seorang cinta kepada sesuatu, maka sudah pasti dia berat untuk melepaskannya. Ya. Tapi itu tidak berarti bahwa manusia akan selalu berada pada keadaan yang seperti tadi. Ya, bisa saja manusia hilang dari dirinya sifat keluh kesah dan terjaga dari sifat bakhilnya, sifat kikirnya. Dan itu yang Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya, ya, bahwa manusia bisa selamat dari dua sifat buruk tadi, dari sifat berkeluh kesah di saat diuji dengan musibah, dan juga bisa selamat dari sifat bakhil ketika dia bergelimang dengan kenikmatan. Jadi wa idza massahul khairu manua, ketika diberikan kenikmatan dia kikir, ya. Dan hakikat daripada kikir itu ketika dia tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya berkaitan dengan harta. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di, fala yunfiq mimma atahu Allah. Dia tidak berinfak, tidak mengeluarkan sebagian dari apa yang Allah karuniakan kepadanya. Wala yashkurullah ala ni'amihi wa birrihi. Dan dia tidak bersyukur. Nah, ini masuk di dalam wa idza massahul khairu manua. Ya, ketika mendapatkan nikmat dia kikir, termasuk di dalam makna kikir yaitu dia tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dua keburukan ini akan mencelakakan manusia kalau ia tidak menghilangkannya. Nah, seperti apa ciri manusia yang mampu menghilangkan dua keburukan ini? Allah sebutkan pada ayat yang selanjutnya, illal musallin. Allah kecuali orang-orang yang salat. Orang-orang salat itu akan selamat dari idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Itulah sebabnya di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan wasilah salat dan sabar, dengan wasilah sabar dan salat. Dan salat, ya, seperti dalam urutan rukun Islam, dia adalah urutan yang kedua setelah syahadatain. Ya, ibadah terbesar di dalam Islam itu adalah salat. Dan asas dari segala kebaikan itu adalah salat. Ya, ketika ada orang, meskipun kita lihat ya keadaannya sangat buruk, ya, melakukan dosa dan maksiat, tapi masih mempertahankan salatnya, maka masih banyak kebaikan yang bisa diharapkan dari orang tersebut. Artinya peluang untuk mendapatkan petunjuk itu masih terbuka lebar ketika dia masih tetap salat. Karena dalam salat dia berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Makanya hal yang ditanamkan sejak awal selain tauhid itu adalah salat. Dan ini syariat yang Allah telah tetapkan bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, tapi kepada umat-umat terdahulu itu juga diperintahkan untuk melaksanakan salat, meskipun dengan tata cara dan kaifiat yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Nabiullah Ismail alaihi salam dan keluarganya, Allah berfirman, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dan dia memerintahkan keluarganya untuk salat. Kemudian Allah berfirman di ayat yang lain, wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat
dan sabarlah di dalam memerintahkannya untuk salat. Ya, karena salat ini membutuhkan kesabaran. Ya, makanya kenapa di dalam ayat wasta'inu bis sabri was shalah didahulukan penyebutan sabar daripada salat, karena orang yang bisa salat itu hanyalah orang yang bersabar. Ya, karena kalau tidak bersabar, ya, salat itu akhirnya ditinggalkan. Banyak orang yang tahu bahwa salat itu wajib, banyak orang yang tahu ancamannya salat kalau ditinggalkan, tapi dia tetap tidak salat. Kenapa? Karena tidak sabar. Ya, tidak sabar untuk salat. Ya, demikian pula banyak orang yang tidak tumaknina dalam salatnya, itu juga karena tidak sabar. Ya, banyak orang yang terburu-buru dalam salatnya juga karena tidak sabar. Ya, banyak orang yang meninggalkan salat-salat sunnah rawatib, ya juga terkadang penyebabnya karena tidak sabar. Ya, jadi salat ini membutuhkan kesabaran. Dan ketika seseorang telah mampu bersabar di dalam salatnya, ya, dalam arti dia menjalankan salat itu secara baik, ya, kewajibannya terpenuhi, ya, syarat-syaratnya terpenuhi, ya, ruh daripada salat yaitu kekhusyuan terpenuhi, maka inilah yang akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menghilangkan dua kelemahan yang tadi disebutkan, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Syekh Sa'di rahimahullah berkata, fa innahum idza massahumul khair syakarullah. Ya, kalau dia adalah orang yang salat, maka ketika dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bisa mengetahui keberhasilan kita di dalam menjalankan ibadah salat dari beberapa indikator-indikatornya. Salah satunya yang disebutkan di sini, fa innahum idza massahumul khair syakarullah. Kalau dia ditimpa dengan atau diberikan kenikmatan oleh Allah, maka dia bersyukur. Ya, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wa anfaqu mimma khawwalahumullah. Ya, dan dia menginfakkan sebahagian yang Allah berikan kepadanya. Wa idza massahumus syarru sabaru wahtasabu. Dan ketika diuji dengan keburukan, maka dia bersabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah atas kesabarannya. Ya, ada orang yang bisa bersabar secara sempurna, di mana ia bersabar dalam semua keburukan yang menimpa dirinya, dan ada juga yang hanya mampu bersabar pada sebahagiannya. Dan ketika dia mampu bersabar, maka itu juga nikmat yang harus disyukuri. Itulah sebabnya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, bahwa ya, sungguhnya seorang hamba itu hanya berpindah dari satu nikmat ke nikmat yang lainnya, sehingga syukur itu tidak ada habisnya. Ya, karena kalau kita bisa bersyukur, itu juga adalah nikmat yang harus disyukuri, sehingga tidak ada batasnya bersyukur. Dan syukur itu diantara wujudnya adalah dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan salat yang kita tunaikan itu adalah bentuk syukur yang sangat lengkap. Karena semua yang ada di tubuh kita ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Ya, dan dengan salat tersebut, ya, kita bisa mensyukuri nikmat berupa kaki yang Allah berikan kepada kita, ya, mata, lisan, ya, itu dengan salat semua bisa kita wujudkan rasa syukur tersebut. Ya. Bahkan di dalam hadis dikatakan bahwa semua persendian yang ada pada tubuh manusia itu punya tuntutan untuk disyukuri. Ya. Dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya syariat salat ini. Karena dengan adanya syariat salat banyak kemaslahatan yang bisa kita wujudkan. Salah satunya kemaslahatan berupa mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bagaimana salatnya orang yang terhindar dari dua kelemahan yang tadi kita sebutkan. Tadi Allah menyebutkan secara umum
illal musallin. Orang yang salat. Tapi orang yang salat seperti apa? Alladzina hum ala salatihim daimun. Orang-orang yang di dalam salatnya daimun. Daimun dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, mudawimuna 'alaiha, melakukannya secara terus-menerus. Ya, tidak selang-seling. Zuhur salat, asar tidak salat. Ya, tapi dia melakukannya secara terus-menerus. Fi awqatiha, tepat pada waktunya. Artinya dia tidak menunda-nundanya. Ya, karena kalau dia menunda, itu juga bentuk ketidaksabarannya terhadap salat. Dan perlu diketahui jamaah sekalian bahwa dari sekian banyak syarat sah salat, itu syarat terbesar adalah yang berkaitan dengan waktu. Dan waktu salat ini langsung dijelaskan oleh Jibril. Ya. Jadi Jibril datang kepada Nabi, salat di awal waktu, kemudian di hari yang selanjutnya atau di waktu yang berikutnya Jibril datang lagi dan salat di akhir waktu. Dan waktu ini tidak ada keringanan. Kalau syarat yang lain, menghadap kiblat, ya, itu kadang kita diberikan keringanan untuk tidak menghadap kiblat. Ya, tapi kalau terkait dengan waktu, ya, meskipun seorang sangat darurat keadaannya, itu tidak bisa sholat duhur sebelum waktunya. Demikian pula tidak bisa sholat di luar waktunya, kecuali kalau dia lupa, ya, atau kalau ada hal yang berkaitan dengan keselamatan jiwa seseorang sehingga dia mengakhirkannya. Ya, tapi secara asal dalam keadaan dia masih mampu untuk melaksanakan salat di waktunya, maka dia salat di waktunya. Bahkan ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau perang sedang berkecamuk dan khawatir waktu salat akan habis, maka dia tetap salat meskipun dalam keadaan berjalan dan di atas kendaraan. Menunjukkan bahwa waktu itu adalah syarat yang sangat penting di dalam salat. Makanya di dalam perintah salat yang disebutkan dalam surah Al-Isra, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, di situ yang disebutkan adalah waktu. Ya, kerjakanlah salat liduluki syams ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Ya, yang disebutkan adalah waktunya. Sehingga seseorang ketika telah memiliki nikmat dan taufik untuk melaksanakan salat, ya hendaknya tidak berpikiran bahwa yang penting salat. Ya, tapi harus memperhatikan waktunya, kapan ia melaksanakan salat. Jadi fi awqatiha bi syurutiha wa mukammilatiha. Jadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ala salatihim daimun, itu adalah yang mengerjakan salat tepat pada waktunya, terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, bahkan penyempurna-penyempurna daripada salat itu sendiri. Di antaranya adalah kekhusyuan. Orang yang seperti inilah salatnya yang akan mampu menghilangkan di dalam dirinya dua kelemahan yang tadi disebutkan. Walaisu kaman la yaf'aluha aw yaf'aluha waqtan duna waqtin aw yaf'aluha ala wajhin naqis. Ya, Syekh Sa'di kemudian menegaskan bahwa bukanlah orang yang mampu menghilangkan dua kelemahan tadi kaman la yaf'aluha, seperti orang yang tidak melaksanakan salat. Ya, orang yang tidak melaksanakan salat, ya dia akan berada dalam dua kelemahan tadi. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Ya, hujan mengeluh, tidak hujan mengeluh. Ya, dalam semua keadaan dia mengeluh. Ya. Au yaf'aluha waqtan duna waqtin, atau dia mengerjakannya pada waktu tertentu, tidak pada waktu yang lain. Au yaf'aluha ala wajhin naqis, atau dia mengerjakannya tapi penuh dengan kekurangan di dalamnya. Ya, makanya salat itu adalah ibadah yang harus dipersiapkan. Ya, ada azannya, ya. Kemudian ada salat sunnahnya, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan dari sejak kita berjalan dari tempat kita menuju ke masjid, itu sudah
sudah bagian dari rangkaian yang tidak terpisahkan dari salat. Jadi di antara ibadah yang disebutkan secara khusus fadilahnya ketika berjalan atau sebelum melakukan ibadah tersebut adalah salat. Masuk masjid ada tahiyatul masjid, ada rawatib, ada salat sunnah antara azan dan iqamah. Itu semua adalah isyarat bahwa salat itu harus dipersiapkan. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Kemudian ciri yang lain, orang yang mampu menghilangkan dua kelemahan yang tadi kita sebutkan, selain daripada menjaga salatnya, mereka juga orang-orang yang fi amwalihim haqqum ma'lum, yang di dalam harta mereka terdapat hak yang diketahui. Maksudnya dia mengeluarkan sebagian dari harta yang dikaruniakan kepadanya. Baik dia keluarkan melalui jalur zakat sebagai suatu kewajiban, ataupun dia keluarkan melalui jalur sedekah atau infak. Kalau dia belum memiliki harta yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi dalam semua keadaan dia tetap mengeluarkan sebahagian daripada hartanya. Bahkan di dalam ayat yang menjelaskan tentang ciri orang yang bertakwa itu disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia berinfak dalam keadaan lapang dan juga dalam keadaan sempit. Kita baca di dalam sejarah bagaimana Ahlus Suffah, para sahabat yang tinggalnya di masjid, yang tidak memiliki tempat tinggal, itu kalau ada panggilan untuk berinfak ketika menyiapkan pasukan untuk berjihad, maka mereka datang ke pasar-pasar untuk menawarkan dirinya menjadi kuli. Bukan untuk makan. Kalau makan biasanya mereka berpuasa. Kalau tidak puasa Senin Kamis, puasa Daud. Jadi sedikit mereka makannya. Tapi ketika ada panggilan untuk berinfak, maka mereka menawarkan dirinya untuk menjadi kuli. Tujuannya untuk apa? Agar mereka juga bisa mengeluarkan dari harta yang dimilikinya. Lis-sa'ili wal mahrum. Dia memberikan harta yang Allah karuniakan kepadanya kepada as-sa'il, orang yang meminta-minta. Orang yang meminta-minta, wal mahrum. Dan orang yang tidak meminta-minta. Maksudnya orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Karena dalam Al-Quran sering disebutkan dua hal ini. Ada orang miskin yang meminta-minta dan ada juga yang tidak meminta-minta. Bahkan di Madinah itu ada sebagian di kalangan para sahabat itu seperti disebutkan dalam Al-Quran, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'afuf. Dia dikira sebagai orang yang kaya karena sifat iffahnya, di mana mereka tidak meminta-minta. Dan ini adalah keadaan yang terbaik bagi orang yang miskin dan tidak meminta-minta. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Al-mahrum wa huwa al-miskin alladzi la yas'al an-nas fayu'tuhu wa la yuftin lahu fayutasaddaq alaihi. Jadi al-mahrum itu adalah orang miskin yang tidak meminta, bahkan tidak memberikan isyarat agar manusia memberikan kepadanya. Benar-benar dia menjaga iffah dan kehormatannya. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan kembali ciri daripada orang yang dijauhkan dari dua sifat buruk yang ada pada manusia pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.